Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anindya Nururita, biasa dipanggil Nindi dengan NIM A15 2024 02934. Dalam kesempatan kali ini, saya ingin memaparkan salah satu permasalahan yang cukup dekat dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu kebiasaan menunda-nunda pekerjaan atau disebut dengan prokrastinasi. Fenomena ini sering dialami oleh pelajar, mahasiswa, maupun pekerja. Misalnya, kita sudah diberikan tugas dari beberapa minggu yang lalu, tapi baru saja kita mengerjakannya hamin beberapa jam deadline. Sebenarnya kita ingin mengerjakannya, tetapi entah mengapa tetap saja ditunda. Kalian pernah nggak sih ngalamin seperti ini? Nah, siang ini saya akan mengajak kalian untuk berdiskusi bagaimana sih caranya untuk mengatasi permasalahan tersebut menggunakan model IDEA. Untuk langkah yang pertama, yaitu identify the problem atau mengidentifikasi masalah. Dalam konteks ini, prokrastinasi yaitu kebiasaan menunda-nunda pekerjaan penting walaupun kita sadar bahwa hal tersebut bisa berdampak negatif. Adapun gejala atau tanda yang sering muncul, yang pertama yaitu merasa cemas atau stres karena tugas kita belum dikerjakan. Yang kedua adalah terus-menerus menunda walaupun memiliki waktu. Yang ketiga adalah merasa bersalah tetapi tetap saja sulit untuk memulainya. Lalu apa sih penyebabnya? Ada beberapa kemungkinan penyebabnya. Yang pertama adalah takut hasilnya tidak sempurna atau perfect. Yang kedua adalah kita bingung harus mulainya dari mana. Yang ketiga adalah tugasnya terlalu berat atau tidak menyenangkan. Yang terakhir adalah yaitu kurangnya kemampuan manajemen waktu. Setelah mengetahui permasalahannya, kita langsung masuk ke langkah atau metode yang kedua, yaitu develop atau disebut mengembangkan solusi. Nah, ada beberapa alternatif atau solusi yang bisa kita coba. Yang pertama yaitu teknik Pomodoro, yaitu mengerjakan tugas selama 25 menit dan istirahat selama 5 menit. Ulangi secara berkala ya. Yang kedua adalah chunking atau membagi tugas besar menjadi tugas-tugas kecil agar terasa lebih ringan. Yang ketiga adalah mulai dari hal-hal yang paling ringan atau yang paling mudah. Nah, cara ini bertujuan untuk membangun semangat kita dan rasa percaya diri kita. Nah, yang terakhir adalah membuat to-do list atau reminder agar kita selalu ingat apa yang akan kita lakukan dan apa yang kita kerjakan selama satu hari ini. Nah, dari semua solusi yang ada, kita memilih sesuai dengan prinsip SMART. Yang pertama adalah spesifik, misalnya menggunakan teknik Pomodoro untuk menyelesaikan tugas. Measurable, targetkan 4 sesi fokus dalam sehari. Yang selanjutnya adalah actionable atau mudah diterapkan secara langsung. Yang selanjutnya adalah relevan atau sesuai dengan kebutuhan dan kebiasaan kita. Yang terakhir adalah time bound atau beri batasan waktu. Misalnya kita sebelum 8:30 tugas kita harus sudah selesai. Yang selanjutnya yaitu tahap ketiga, yaitu execute the plan atau menjalankan solusi yang sudah kita pilih sebelumnya. Misalnya, kita memilih teknik Pomodoro, maka hal yang bisa kita lakukan adalah yang pertama, yaitu menggunakan aplikasi seperti Forest atau Focus To Do untuk mengatur waktu kerja dan istirahat kita. Yang kedua adalah menulis 3 prioritas tugas utama dalam setiap pagi. Yang ketiga adalah mengawali hari dengan tugas yang ringan atau yang paling mudah. Yang keempat adalah mengurangi distraksi seperti notifikasi dari sosial media kita. Nah, hal yang terpenting di sini adalah konsistensi. Tidak apa-apa jika di awal kita belum sempurna. Tetapi kita tetap berproses dan belajar di setiap langkahnya. Nah,
untuk langkah yang selanjutnya adalah access which is the best plan, atau menilai apakah solusi yang kita jalankan ini benar-benar efektif atau tidak. Nah, caranya gimana sih? Caranya yang pertama yaitu mengevaluasi apakah tugas kita selesai lebih cepat atau dengan cara sebelumnya. Yang kedua adalah memeriksa apakah kita merasa lebih tenang dan terstruktur. Yang ketiga adalah melihat apakah produktivitas kita meningkat. Nah, kita juga bisa melakukan refleksi mingguan dengan mengecek to-do list atau meminta saran atau masukan dari teman sekelompok atau keluarga terdekat. Nah, jika gimana sih kalau cara kita belum efektif, yang kita ambil belum efektif? Nah, jika ternyata solusi yang kita pilih belum efektif, maka kita tidak masalah untuk balik ke tahap yang awal untuk mencoba pendekatan lain yang lebih sesuai dan lebih efektif. Nah, sebagai penutup, saya ingin mengingatkan bahwa kebiasaan untuk menunda-nunda pekerjaan atau menunda-nunda waktu itu hal yang umum ya, atau manusiawi. Namun apakah hal tersebut tidak bisa diselesaikan masalahnya? Nah, kita bisa menyelesaikannya salah satunya dengan metode IDEA ini ya. Kita bisa menghadapi masalah tersebut dengan terstruktur dan terarah. Kita bisa mencari akar permasalahannya, menyusun solusi yang relevan, menerapkan secara bertahap, terus mengevaluasi hasilnya dengan objektivitas. Nah, terima kasih atas perhatiannya. Sebelumnya minta maaf atas kekeliruan dalam pengucapan atau kesalahan dalam pengucapan saya. Sebelumnya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.